rahmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, kepada papa mama kita, kepada semua orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Nah, khususnya juga semoga pembelajaran di SMP Budi Mulia sepanjang semester 1, sepanjang semester 2 nanti, kita semuanya bisa membuahkan hasil-hasil yang baik, khususnya kita juga bisa memuji, memuliakan semua kebaikan serta kebesaran yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita mengawali untuk ibadat kita pada pagi hari ini, dimohon juga kepada Ibu Vero untuk setidaknya memberikan suatu arahan, memberikan suatu penjelasan juga kepada putra-putri kita semuanya, khususnya juga bagi putra-putri kelas 7 yang baru bergabung dengan SMP Budi Mulia, nanti diberikan arahan mengenai kolekte ataupun uang persembahan, dan juga tata tertib selama kita mengikuti ibadah. Ya, kepada Ibu Vero, kami persilahkan untuk memberikan arahan kepada putra-putri kami semuanya. Terima kasih Pak Septi atas waktu yang disediakan untuk saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan juga selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selamat pagi Bu. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Septi tadi, sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat Tuhan yang telah kita terima, dan sekaligus mohon berkat Tuhan supaya tetap menyertai kita dalam seluruh aktivitas kita selama semester 1 ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anak-anakku, walaupun kita ibadat secara online, ya, Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu, Allah yang maha baik itu melihat apa yang kita buat, sikap apa yang kita lakukan. Jadi maka marilah walaupun secara online seperti ini kita ibadat, mari kita siapkan hati kita, diri kita ya dengan baik, dalam keadaan siap, dalam arti hati kita, pikiran kita ikuti ibadat itu dengan baik. Ya, jadi jangan ikuti ibadat sambil main game, jangan ya. Karena apa? Ketika kita ibadat itu Tuhan hadir. Ya, di mana orang berkumpul 2 orang atau lebih dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka, kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir pasti memberikan berkatnya. Mau menerima berkatnya enggak? Mau kan tentunya. Maka kita siapkan hati kita dengan tertib, dengan mengikuti ibadat dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saat nyanyi kita nyanyi, tapi nanti kita minta petunjuk dari Pak Pur, ya, karena petugas 9A, kalau dikatakan nanti nyanyi bersama, kita nyanyi bersama, ya. Nyanyian itu adalah sebagai ungkapan syukur juga. Bahkan bernyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa, kata Santo Agustinus. Baik, kemudian anak-anak, di dalam ibadat itu nanti kita akan ada persembahan. Nah, persembahan ini dalam bentuk kalau di sekolah itu kita langsung berikan seperti kolektif seperti itu. Untuk apa itu nanti? Itu udah biasa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita dalam kesulitan ini pun mau berbagi. Kalau dalam berkelebihan berbagi itu baik, tapi dalam kekurangan kita mau berbagi, berkatnya luar biasa. Maka mari dalam mengungkapkan rasa syukur itu nanti kita juga mau berbagi dengan memberikan persembahan, tapi itu nanti bekerja sama dengan wali kelas, maka nanti akan diingatkan lagi bahwa persembahan itu nanti ditransfer melalui wali kelas, dan wali kelas nanti akan mengumpulkan ke sisi sosial, dan itu digunakan untuk membantu teman-teman di kelas yang memang sangat membutuhkan. Maka mari kita ikuti ibadat kita ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tertib. Saya mohon tidak ada yang tertidur, tidak ada yang tidur ya, tidak ada yang main game. Nah, karena kita kan kalau Allah saja tidak kita hormati, dia kan yang maha, anak-anak. Hormat orang tua aja kita hormati, apalagi Allah yang maha yang memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, memberikan kita waktu, memberikan kita tenaga, pokoknya memberikan segalanya deh. Nah, maka
kalau kita mengucap syukur itu, mari kita lakukan dengan baik dan pantas. Terima kasih, Pak Septi. Demikian. Ya, terima kasih banyak Ibu Vero yang sudah memberikan arahan serta penjelasan kepada putra-putri kita semuanya, khususnya juga untuk putra-putri kami semuanya yang beragama non-Katolik. Kami juga memohon untuk kita sama-sama bisa saling menghargai, dan ini adalah agenda ataupun program dari sekolah, sehingga untuk ibadah ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan misa dan lain sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMP Budi Mulia. Jadi kami pun tidak akan menjadikan putra-putri semuanya menjadi orang Katolik, tetapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita ikuti karena ini merupakan program yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Ya, kepada Pak Purwanto, untuk hari ini kita nanti akan melaksanakan ibadat dengan petugas dari kelas 9A, dan untuk pemimpin ibadat adalah Bapak Timotius Purwanto. Pak Pur, sudah siap untuk ibadat kita pada pagi hari ini? Baik, selamat pagi Pak Septian, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ya, Pak. bisa terdengar dengan jelas, Pak Pur. Baik, itu apakah anak-anak kita ini kan baru 383, sudah berapa persen kira-kira, apa mau ditunggu atau kita mulai saja? Kita mulai saja Pak Pur, karena memang waktunya terus berjalan. Nanti kan kita setelah ibadat juga akan lanjut untuk pembelajaran ke jam berikutnya, jadi andaikan nanti waktunya terpotong, dan nanti pasti rencana ke depannya juga nanti takutnya memotong pembelajaran. Jadi kita langsung saja untuk kegiatan ibadat ini kita bisa mulai. Baik, terima kasih. Pak Septi. Ya Pak Sigit. Saya minta tolong Bapak Ibu yang belum hadir dikirim ke saya siapa saja, kalau ada. Sebentar Pak Sigit ya. Ya, Pak Pur lanjut. Ya, terima kasih Pak Sigit. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru, para orang tua yang mendampingi anak-anak kami, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk lagu pembukaan, memang Pak Septian memutar dari sekolah, dari lewat video YouTube. Kalian tidak usah membuka mute-nya atau membuka mikrofon supaya nanti suaranya bisa kompak. Tetapi kalau mau bernyanyi silahkan, nggak apa-apa, buka saja. Kalau mau ikut nyanyi, Bapak tunggu sampai waktunya selesai. Ya, jadi kalau setiap lagu silahkan ikut bernyanyi, menggunakan mikrofon dibuka saja, biar kalian merasa bahwa kalian ikut terlibat di dalamnya. Gitu ya. Jadi silahkan bernyanyi semua saat nanti lagu. Cuma ada 3, yaitu lagu pembukaan, lagu persembahan, dan lagu penutup. Ya, kalian bisa ngikuti nanti yang ditampilkan di YouTube dari sekolah. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, selamat pagi semuanya. Mari kita persatukan hati, budi, pikiran kita untuk bersama-sama mengawali tahun pembelajaran ini dengan melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Semoga Tuhan berkenan mendampingi, menyertai, membimbing, dan memberkati kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan ke depan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan. Lagu pembukaan dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur kata nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari persiapkan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, dalam perikop yang nanti kita akan baca, itu ada kata-kata jangan menangis. Makna dari kata itu adalah merupakan kata-kata penghiburan dan yang menguatkan hati kita agar kita tidak boleh menyesali meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sadar bahwa kita ini bukan orang berdosa, mari kita mohon pengampunan agar layak dan pantas untuk melanjutkan peribadatan ini. Mari kita panjatkan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan, dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perwan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Pengasih mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau mengasihi kami, semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persekutuan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari para siswa kita dengarkan bacaan dari Injil Kidung Agung atau bacaan pertama. Dengarkan sabda Allah. Bacaan pertama Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 4a. Impian mempelai perempuan. Dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, pada malam hari di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia tetapi tidak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-ronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku?
baru saja meninggalkan mereka. Kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dengarkan Mazmur tanggapan. Dengarkan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Engkau, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti di jamu lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Tuhan, jiwaku. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu dia di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu tanah. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para siswa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, dari perikop yang kita baca di Injil Yohanes 20, 11-18, mari kita renungkan Tuhan pesan apa untuk kita sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas kita hari ini maupun yang akan datang. Hari ini tanggal 22 Juli adalah hari pesta Santa Maria Magdalena. Jadi kalian semua yang menggunakan nama pelindung Maria Magdalena, hari ini adalah pesta pelindung. Selamat untuk kalian. Kemudian dari perikop tadi juga kita ingat bahwa hari Senin yang lalu tanggal 19, yaitu tanggal 19, kita bisa menyaksikan misa secara live dari Basilika di Vatikan, dari tempat yang khusus, misa yang khusus, intensi yang khusus. Ya, jadi ini spesialis atau spesial dipersembahkan untuk Indonesia agar segera terbebas dari bahaya pandemi yang terus menambahkan ke merata ke seluruh Indonesia. Lalu imam-imam kita yang sedang studi di sono mempersembahkan misa dari altar ya Santa Maria Magdalena. Baik, mari kita lihat siapa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah dari sekian santa ya, karena ini wanita santa yang mengalami kasih dan mujizat dari Tuhan sendiri, yaitu saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan Maria Magdalena dari kuasa 7 kuasa roh jahat. Setelah Maria sembuh oleh kuasa kejahatan tadi, Maria berkomitmen untuk selalu menjadi muridnya dan setia menemani Yesus di mana dia menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus di mana dia berkarya. Pak Pur, minta maaf tadi saya matikan mute-nya, bisa dinyalakan lagi. Oke, terima kasih. Ada beberapa suara. Sekarang sudah ada suaranya. Terima kasih. Dalam kisah-kisah yang bisa kita lihat dalam kitab suci, Maria Magdalena ini hampir semua terlibat, hampir banyak terlibat dalam setiap aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dalam puncaknya, Maria Magdalena itu mengikuti perjalanan salib Yesus sejak mulai dari kota di mana dijatuhi hukuman mati, sampai dalam perjalanan menuju puncak Golgota tempat Tuhan Yesus disalibkan. Di sini tokoh Maria Magdalena selalu menyertai, bahkan bukan hanya sampai Yesus disalibkan, tetapi Maria juga sampai ikut menurunkan jenazah Yesus, mengafani dan juga memakamkan Tuhan Yesus.
Tetapi dalam perikop yang kita baca, kejadian itu terjadi pada hari Jumat, di mana masyarakat Yahudi adalah bahwa sudah hari Sabtu, begitu Jumat itu sudah mulai gelap, itu sudah masuk hari Sabtu. Maka segala aktivitas yang berkaitan, yang bisa menghadirkan keringat, ya bisa menimbulkan keringat, itu dilarang. Makanya pada pemakaman Yesus saat itu dilakukan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa dan ala kadarnya. Lalu dimakamkan, kemudian mereka kembali dan menantikan hari sesudah hari Sabtu. Dalam perikop tadi juga bahwa kita bisa melihat bahwa Maria itu benar-benar mengalami segala sesuatu yang tidak dialami oleh yang lain. Jadi pertama tadi karena dia telah disembuhkan kuasa, udah 7 kuasa roh jahat tadi, tetapi dalam perjalanan selalu mengikuti Yesus. Ya. Kemudian saya yakin bahwa selama menunggu hari Minggu, jadi kemarin Jumat, terus hari Sabtunya, itu Maria mungkin tidak bisa tidur. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana dia akan memperlakukan Tuhan Yesus yang telah berjasa dalam hidupnya sebagaimana layaknya, yaitu mengafani dan memperlakukan jenazah di waktu itu. Maka dalam perikop tadi dikisahkan bahwa pagi-pagi benar, ya mungkin semalaman dia udah gelisah, tidak bisa tidur. Coba bisa bayangkan kalau kamu mungkin punya rencana pada hari berikutnya, biasanya anak-anak atau siswa yang dulu itu biasanya nggak bisa tidur karena membayangkan bahwa besok sesuatu akan dijalankan. Demikian juga saya kira yang dialami Maria Magdalena ini, dia mungkin semalaman tidak tidur, lalu pagi-pagi benar, dalam perikop tadi ceritakan pagi-pagi benar. Saya kira saat berangkat menuju pemakaman itu Maria bukan hanya seorang diri, ya mungkin ditemani para murid-muridnya, juga para wanita-wanita lain yang selama ini terlibat dalam karya Yesus. Lalu dengan tergesa-gesa sampailah di tempat pemakaman seperti yang dikisahkan tadi, ternyata makam itu sudah kosong. Nah, di sini adalah puncak kegelisahan, kegalauan, ketakutan, dan kesedihan yang sangat mendalam yang dialami oleh para pengikut-pengikut Yesus, para rasul, para wanita-wanita, dan terlebih Maria Magdalena. Begitu melihat makam itu kosong, dari sekian yang mengikuti tadi, kemudian dengan rasa kecewa, rasa putus asa, rasa ketakutan, rasa gelisah. Karena apa? Karena yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan mereka itu bahwa Tuhan Yesus masih ada di dalam makam, akan diperlakukan sebagai layaknya, ternyata sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa di situ. Lalu mereka sebagian itu kembali. Kita bisa berasumsi bahwa Maria Magdalena saat itu hanya seorang diri. Dari mana kita bisa melihat? Antara lain mungkin kita bisa melihat dari ayat 13. Ya, ayat 13 tadi kalau nggak salah kita baca sebentar. Ditanya oleh para malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian saat Tuhan Yesus menyapa juga, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria juga menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dari di sini menggunakan kata tunggal aku, bukan kita, bukan kami. Mengapa itu dilakukan oleh Maria Magdalena, bahwa dia rela ditinggalkan seorang diri di situ? Tadi dalam kisah awal Bapak ceritakan bahwa Maria itu mengagumi Yesus, bahwa Yesus itu yang dulu, sekarang, maupun akan datang tidak berubah. Maka Maria Magdalena bertahan di tempat itu. Apapun yang terjadi, dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Dan karena perjuangan dengan segala kesedihan, kekhawatiran, dan duka yang mendalam, tentu saja karena tidak ada yang bisa diajak untuk bertukar pikiran, karena dia seorang diri, Maria Magdalena saya kira menangis sejadi-jadinya.
Ya, dia sangat sedih. Orang sedih, orang menangis itu pasti matanya juga tidak tampak karena tertutup air mata, apalagi hatinya galau, kalut, ya, ketakutan dan sedih yang sangat mendalam. Sehingga saat disapa Tuhan Yesus sendiri, tadi di ayat 15, ya, Ibu, mengapa engkau menangis? Tidak mengenal. Ya. Tetapi setelah Tuhan Yesus berkata dengan bahasa yang familiar, Maria. Ternyata Maria mulai mengenal bahwa yang menyapa itu Tuhan Yesus sendiri. Maka dia menjawab, Rabuni. Para siswa, dari kisah yang kita bisa pakai acuan dalam menapai ke dalam perjalanan kita selanjutnya, bahwa dalam suatu kesedihan, ketakutan, dan lain sebagainya, kadang-kadang logika dan daya pikir kita itu tidak rasional. Nah, ini juga seperti dialami oleh Maria Magdalena, karena tadi menangis sehingga matanya itu tersamarkan, ya, ketutup air mata, sehingga tidak mengenal siapapun. Nah, anak-anak juga kita ngalami saat ini, kita juga mengalami situasi yang ya mungkin kita tidak mengenakan dengan adanya PPKM, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita sangat-sangat terkendala dalam segala aktivitas, dalam setiap ya apa saja yang kita lakukan semuanya dibatasi dalam situasi sulit. Tetapi tadi dari awal sudah Bapak ungkapkan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jadi yang kita alami saat ini memang tidak sesuai yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan sebetulnya bukan seperti ini. Tetapi dengan keteladanan tadi, dengan ketekunan seperti diteladankan oleh Maria Magdalena yang sangat-sangat kehilangan Tuhan Yesus, di mana dia berjasa dalam hidupnya, kita juga diminta untuk meneladani apa yang perlu kita lakukan, ya. Yang pertama, kita juga harus tetap berusaha menjalani hidup ini sesuai aturan pemerintah. Kemudian menjalani, melaksanakan semua yang diinstruksikan oleh sekolah, menjalani, melaksanakan semua yang dibebankan Bapak Ibu guru untuk dijalankan. Terlebih-lebih juga menggunakan fasilitas yang disediakan secara bijaksana, bertanggung jawab untuk mencapai yang terbaik. Dalam perikop tadi juga dikatakan bahwa Maria Magdalena itu sangat-sangat ya menderita dengan berbagai terkecamuk. Dan kadang-kadang juga kita bisa menggunakan tadi bahwa pengalaman akan hidup kita, yaitu aneka tantangan, kesulitan, dan hambatan-hambatan, itu biasanya dipakai Tuhan untuk menyapa kita Bisa dilanjutkan Pak Pur. Oke, terima kasih. Bapak, segala sesuatu yang menjadi kita jadi keputusasaan, kesulitan, hambatan, dan lain-lain itu adalah kadang-kadang mungkin kita diminta untuk bisa lebih mengenal Tuhan secara utuh. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang seperti ini, aneka hambatan, rintangan itulah mungkin cara Tuhan agar kita bisa mengenal, ya. Dari pengalaman Bapak sendiri dengan waktu yang banyak itu, Bapak itu yang mungkin biasanya doa Angelus itu kadang lupa, tetapi dengan waktu yang di rumah ini Bapak bisa jam 6 pagi berdoa, kemudian jam 12, jam 3 sore doa Koronka, kemudian jam 6 sore masih bisa doa Rosiari. Jadi artinya dengan kejadian seperti ini saya kira para siswa juga mengalami bisa lebih banyak saling berdoa, saling menguatkan. Sehingga dengan aneka macam pengalaman-pengalaman tadi kita dikuatkan dan kita yakin bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangan membantu kita, ya,
dengan menyapa kita, ya, jangan menangis. Nah, tadi jangan menangis, artinya kita dihibur, artinya untuk tidak berlarut-larut. Dari kisah tadi juga, mengapa yang ditampaki dulu justru Maria Magdalena, bukan para rasul yang selama ini ikut mereka, ya. Mungkin Tuhan Yesus di sini melihat Maria Magdalena itu lebih membutuhkan, ya. Harusnya Tuhan Yesus itu menampakkan dulu kepada ibundanya, Bunda Maria, kemudian kepada para rasul yang setia selama ini, tetapi justru Maria Magdalena, ya, yang dulu ditampaki. Sama dengan kisah tadi juga, Tuhan Yesus akan menyapa kita dengan aneka kegembiraan karena kita sangat membutuhkan, ya, kita sangat membutuhkan Tuhan. Dengan cara tadi apa? Kita selalu bersyukur, berpasrah akan apa yang kita jalani saat ini. Tadi Bapak bilang untuk memberikan yang terbaik. Dan baik, dari perikop yang kita kisahkan hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan antara lain, segala cita-cita kesuksesan akan tercapai jika ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan. Cita-cita dapat tercapai jika ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan. Karena dalam perjuangan kita ditempa berbagai pengalaman sebagai landasan untuk tindakan selanjutnya. Dari pengalaman-pengalaman yang sulit tadi kita akan menemukan cara, ya, untuk mengatasi segala problem-problem di mana kalau kemudian hari muncul kita sudah punya solusinya. Maka Bapak mengharapkan yang pertama jangan terlalu menuntut, ya. Jadi para siswa tolong jangan terlalu menuntut. Jadi orang tua kita sudah kesulitan, kemudian jangan terlalu menuntut yang berlebihan, jalani saja sambil berdoa semoga apa yang dialami oleh seluruh dunia ini segera berlalu. Kemudian berjuang dengan segala usaha, dengan kerja keras, maka kita akan menjadi yang terbaik, ya, dengan usaha, dengan kejujuran, dengan ketekunan, dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah, oleh orang tua kita, dengan juga fasilitas-fasilitas yang bisa kita unduh dari dunia teknologi, kita jadikan sebagai acuan untuk meraih cita-cita dan menjadikan kita yang terbaik. Dan yang terakhir, menerima kenyataan meskipun tidak sesuai harapan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Baik, Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, mari kita kuatkan iman kita dengan berdoa, aku percaya. Kita doakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona,
dan penyakit-penyakit lainnya, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Mari berdoa bagi pemimpin pemerintahan. Semoga para pemimpin pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kesejahteraan rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. pemimpin agama. Semoga Bapak Paus, para uskup, biarawan, dan biarawati selalu dalam perlindungan-Mu, sehingga selalu sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu membimbing kami di jalan-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. karyawan, dan orang tua. Semoga Bapak Ibu guru, karyawan, dan orang tua kami, Tuhan, selalu melindungi, menjaga, mencukupi segala yang dibutuhkan, sehingga dapat melaksanakan karya, tugas, dan pelayanan seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami siswa dan siswi SMP Budi Mulia memohon agar Tuhan selalu menyertai dalam aktivitas kami sehingga kami dapat tumbuh berkembang dari iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Mari berdoa bagi para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka yang mengusahakan kesembuhan dan menolong semua orang yang sedang sakit. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh resiko. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami, sertailah kami sehingga di tengah kecemasan ini kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati.
Pak Mur masih di mute suaranya Pak Pur. Iya. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan para siswa, mari kita sempurnakan segala doa permohonan kita dan persembahan hati kita dengan bersama-sama mendoakan doa Bapa kami dan 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah wanita, antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, makalah kami yang berdosa kami ini, yang berdosa ini, sekarang kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat bersama ini. Semoga kami makin mampu membangun persaudaraan kasih dengan semua orang yang sedang mengalami kesulitan ini dan keprihatinan, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dari kisah yang kita baca atau kita dari perikop yang dikisahkan tadi adalah segala perjuangan Maria Magdalena, akhirnya Tuhan Yesus menyapa secara pribadi. Apa yang terungkap dalam kalimat selanjutnya dari perikop selanjutnya itu, aku telah melihat Tuhan. Inilah ungkapan yang sangat luar biasa, sukacita. Dan saya juga berharap anak-anak semua yang saat ini sedang menjalani PPKM, saya juga akan mendengar di akhir tahun nanti, aku menjadi juara. Ya, kalau Maria Magdalena berkata, aku telah melihat Tuhan. Tapi harapan Bapak untuk kalian adalah, aku menjadi juara. Baik, mari kita akhiri ibadat hari ini dengan mohon berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan kita melindungi, memberkati segala niat, segala perjuangan kita yang sudah kita programkan hari ini mau selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para ibu, para orang tua, dan para siswa yang terkasih, ibadat pada pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup. Amin.
terima kasih atas yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Pur dan juga kelas 9A yang sudah melaksanakan dan juga memimpin ibadat kita pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman OSIS yang sudah menyediakan poster, yang sudah membuat flyer, juga sudah membuat PowerPoint, menyiapkan lagu-lagu pada pelaksanaan ibadat kita pada pagi hari ini. Sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang sangat hebat untuk kita semuanya. Mungkin bisa untuk minta raise hand-nya atau mungkin jempol, tanda jempol untuk teman-teman semuanya, khususnya juga untuk kita semuanya pada hari ini. Kita semuanya sudah bisa melaksanakan ibadat virtual untuk awal tahun di SMP Budi Mulia. Jadi tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama teman-teman bahwa rasa cemas, rasa takut, kekecewaan dan lain sebagainya itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, bahwa bahkan Maria Magdalena pun juga merasakan hal yang sama. Kita sering mengalami suatu ketakutan-ketakutan tertentu. Tetapi bahwa Yesus itu adalah dari dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya adalah orang yang sama. Jadi kita dengan Tuhan Yesus adalah sejauh mana kita membutuhkan. Jadi kalau kita itu mau dekat dengan Yesus, berarti kita juga harus membutuhkannya. Dan bahkan tadi juga Pak Pur sudah menyampaikan tadi di bacaan Injil bahwa Maria Magdalena sudah melihat Yesus. Kita pun bisa melihat Yesus di mana-mana, itu bisa kita lihat. Kita bisa menghadirkannya lewat orang tua, lewat papa, mama, lewat siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, dan juga tentunya semoga Yesus akan selalu menjadi teladan yang tangguh bagi kita semuanya, khususnya dalam kita semuanya menghadapi pandemi seperti ini. Belajar online, sekolah online, segala sesuatu halnya, selama kita memiliki suatu kekuatan, kita memiliki suatu iman, bahwa kita akan yakin mampu melewati segala sesuatu halnya. Ya, setelah ini nanti mungkin ada beberapa pengumuman, atau mungkin dari Pak Sigit, dari Kepala SMP Budi Mulia, mungkin mau menyampaikan sesuatu dari Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Septi atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Budi Mulia, yang terkasih anak-anak kami kelas 7, 8, dan kelas 9. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah mengikuti kegiatan ibadat bulanan hari ini dengan baik. Ya, tentunya ini menjadi suatu awal tanda bagi kita semangat baru dalam menjalani pembelajaran ini. Dan bagi anak-anak yang sedang sakit, tetap semangat, kami doakan orang tua, siapapun di keluarga, mari kita sama-sama berikan support kepada orang-orang terdekat agar semuanya kembali menjadi sehat. Dan nanti mungkin bisa istirahat dulu sebentar, 10-15 menit, anak-anak, apa-apa, baru nanti akan ada informasi lanjutan. Terima kasih untuk petugas dari kelas 9A dikomandoi oleh Pak Purwanto, nanti bisa gantian giliran kelas berikutnya, ya, disiapkan dengan baik. Itu saja, sekian dan terima kasih. Untuk Bapak Ibu jangan live dulu ya, mungkin nanti ada beberapa informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sigit atas informasi serta semangat yang diberikan kepada putra-putri semuanya. Dari Ibu Catherine mau menambahkan untuk putra-putrinya, mungkin mengenai istirahat dan lain sebagainya. Baik Bapak Septi, selamat pagi, terima kasih waktunya. Sebelum menyampaikan istirahat, yang pertama terima kasih pada teman-teman semua dalam minggu kedua pembelajaran. Untuk kedisiplinannya sudah lumayan untuk kelas 7, wow. Kelas 8, ya. Kelas 9, ada 2 kelas yang masih kehadiran dalam pembelajarannya di bawah 90%. Mungkin memang karena ini ada beberapa hal yang baru, seperti 1, Zoom itu hanya 1 teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di 9A, Zoom-nya ada di 9A. Karena 9A sudah punya Zoom sendiri. Karena Ibu melihat masih ada yang menanyakan, linknya di mana. Kemudian untuk daftar hadir, kelas 7 sudah, kelas 8, ya, kelas 9 masih banyak yang belum mengisi daftar hadir, lupa ke dalam pengisian daftar hadir pembelajaran. Mohon pembiasaan baru ini dicermati, karena sudah disampaikan juga oleh wali kelas. Yang kedua, teman-teman, untuk hari ini adalah pengumpulan terakhir untuk pendaftaran eskul. Dan yang ketiga, setelah ini teman-teman boleh istirahat sekitar 10 menit, Pak Septi ya.
untuk istirahat sebentar 10 menit. Setelah itu kita baru masuk ke dalam pembelajaran jam kedua. Demikian informasi kami sampaikan. Terima kasih. Bu Catherine, mungkin bisa diingatkan lagi untuk anak-anak kita. Itu kan Zoom-nya kita kan cuma satu kan, kelas masing-masing. Iya. Nah, nanti dikasih tahu begini, jam pertama, kedua kan tidak perlu keluar dari Zoom. Ya kan, karena itu berlanjut. Pelajaran pertama, kedua tidak perlu keluar dari Zoom, mungkin bisa keluar pas istirahat. Nah, selanjutnya jam ketiga, keempat juga nggak perlu keluar. Jam ketiga dan jam keempat jangan keluar lagi. Kadang-kadang anak-anak masih banyak yang keluar, sehingga kita masuk masih menunggu lagi gitu. Jadi mungkin disampaikan lagi Bu, biar anak-anak yang mungkin belum paham bisa lebih paham lagi supaya tidak terjadi minggu depan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunes. Tadi disampaikan Pak Gunes, Ibu tidak perlu mengulang. Kita punya 1 Zoom. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk sekolah kita. Kita udah punya 14 Zoom. 1 kelas 1. Kurang apa? Clap hand. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkannya. Oke, Ibu tunggu perubahan karakter. Ibu tunggu kedisiplinannya mulai besok. Oke? Thank you Pak Septi. Terima kasih Pak Sigit sudah difasilitasi. Ya, terima kasih Ibu Catherine. Kapan lagi, Bu? Ya, nanti akan 10 menit dari nanti kita selesai. Ya. Oh, 8.40 ya? Ya. Ya, silakan. Sekarang teman-teman dan juga seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8, kelas 9 boleh untuk live dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu guru masih akan ada briefing dulu sebentar. Teman-teman semuanya boleh untuk live istirahat sampai pukul 8 lebih 45 menit. Jadi diberikan waktu istirahat 10 menit sampai nanti pukul 8 lebih 45 menit. Teman-teman semuanya kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama dengan Bapak Ibu guru di Zoom kelas masing-masing. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam kita semuanya menjalankan semua aktivitas di dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Link dan absen ada di GC masing-masing juga. Oke, Tuhan berkati.